dewasa Nuriza Difatoni, nomor induk taruna 20192042. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul prototipe sistem manajemen baterai dengan mempertimbangkan state of charge menggunakan penggabungan metode open circuit voltage dan metode column counting. Untuk kenapa penelitian ini dilakukan, yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama ada pintu perlintasan itu kan merupakan sebuah fasilitas operasi. Menurut PM 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, disebutkan bahwa digunakan baterai sebagai satuan cadangan ketika jatuh daya utama atau jatuh daya dari PLN sedang gangguan. Kemudian dari itu pada perlintasan kereta api di koridor perawatan Solo Bandara Internasional Adi Sumarmo, power supply 24 volt DC dengan manufaktur TDK Lambda WS524 yang digunakan sebagai charger baterai memiliki rentang proteksi over voltage di 30,3 sampai 35,5 volt. Sedangkan baterai VRLA yang digunakan merupakan 24 volt yang memiliki tegangan cut off overcharge itu di angka 28,2. Maka hal itu membuat adanya potensi terjadinya overcharge. Kemudian setelah saya melakukan pengukuran di lapangan dan hasilnya memang keadaan power supply di situ keadaannya itu maksimal di angka 25,5 volt karena untuk menjaga tegangan yang stabil untuk beban. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa baterai yang terpasang tidak pernah terisi penuh 28,2 volt dan dalam data gangguan PT Line Reka Prima ditemukan bahwa ada baterai yang menggembung dan rusak. Hal tersebut maka diperlukan sistem manajemen baterai yang sesuai dengan kondisi existing. Maka dari situ saya membuat prototipe manajemen baterai yang dapat memonitor nilai tegangan dan arus serta melakukan estimasi terhadap state of charge atau kapasitas baterai dengan menggunakan penggabungan metode dan metode column counting. Metode open circuit voltage merupakan metode yang akurat untuk melakukan penentuan langsung rumusan masalah. Untuk dari latar belakang itu dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perancangan prototipe sistem manajemen baterai dengan mempertimbangkan state of charge menggunakan penggabungan metode open circuit voltage dan metode column counting. Kemudian bagaimana cara mengkondisikan tegangan pengisian baterai agar dapat terisi penuh dan juga aman untuk beban. Yang ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik charging dan discharging antara menggunakan metode open circuit voltage dan metode column counting. Yang terakhir yaitu bagaimana hasil akurasi sensor yang terukur dan dengan alat ukur multimeter. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat suatu prototipe sistem manajemen baterai dengan mempertimbangkan state of charge dengan pemutus daya ketika pengisian telah melebihi tegangan cut off. Kemudian mengkondisikan tegangan keluaran dari power supply agar dapat mencapai tegangan cut off charging dan tegangan ke beban masih dalam batas aman. Yang ketiga, mengetahui perbedaan karakteristik state of charge pada saat charging dan discharging antara menggunakan metode open circuit voltage dan metode column counting. Yang terakhir yaitu mengetahui tingkat akurasi sensor yang digunakan pada sistem.
Lanjut ke metodologi. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data guna mendukung pembuatan prototip sistem manajemen ini yaitu menggunakan melakukan observasi terhadap keadaan asli di lapangan dan melakukan pengujian serta selanjutnya membuat alat tersebut dan menganalisis hasilnya. Kemudian dari hasil alat dapat diambil data lewat pengujian. Yang pertama yaitu pengujian pengisian dan kosongan, yaitu dengan melakukan observasi terhadap parameter-parameter baterai ketika dilakukan pengisian dengan arus konstan. Parameter yang diamati yaitu tegangan, arus, dan nilai state of charge. Kemudian pengujian pengosongan melakukan observasi terhadap parameter baterai juga yang diamati tegangan, arus, dan state of charge. Kemudian melakukan pengujian sensor tegangan. Pengujian sensor tegangan ini diambil penyimpangan dari sensor tegangan dan nilai tegangan yang tertampil di multimeter di saat yang sama. Kemudian akurasi diambil dari nilai rata-rata error, yaitu jumlah error dibagi dengan jumlah pengujian. Jumlah errornya diambil dari nilai penyimpangan dibagi nilai terukur multimeter kali 100. Untuk pengujian akurasi sensor ACS 712 sebagai sensor arus juga dilakukan dengan membandingkan dari nilai terukur di sensor ACS dan yang dibandingkan dengan nilai dari multimeter. Nilai akurasi dihitung dari nilai error dan jumlah pengujian. Dari hasil pengujian berupa beberapa parameter, pengujian fungsi, pengujian sensor tegangan, pengujian sensor arus, kemudian pengujian pengisian, dan pengujian pengosongan. Dari pengujian fungsi, fokus pada prototip ini kan pertama tadi mengkondisikan agar tegangan dari ke beban itu stabil di angka 24 volt dengan toleransi minus 10%. Walaupun tegangan pengisiannya diatur di 20 agar dapat terisi penuh. Dan dari pengujian tegangan charging 27,3, tegangan beban 24,5. Kondisi masih aman karena masih masuk range 25,5. Untuk kedua 26, 25, 24 masih 24 di angka 24, yang 24, 24,0, 24,5 dan 24,5 masih di batas aman. Dan di tegangan 23,2 tegangan beban ikut turun di angka 23. Dan karena tegangan 23 masih di dalam range, jadi masih aman. Kemudian ketika tegangan turun di angka 22,2, tegangan beban mengikuti dari tegangan karena regulator yang digunakan hanya untuk menurunkan tegangan, tidak bisa step up. Maka range masakan tegangan ke beban di luar range dan kondisi tidak aman. Selanjutnya pengujian fungsi relay ketika pengisian, ketika baterai 100% maka posisi relay akan normally open dan pengisian otomatis terputus. Untuk pada nilai SOC sebelumnya, relay masih dalam kondisi normally close. Selanjutnya dari pengujian sensor arus, di sini didapatkan rata-rata penyimpangan 0,024, kemudian jumlah penyimpangan 0,240, rata-rata errornya 3,97 dan jumlah errornya 39,7. Berdasarkan hal tersebut, akurasi sensor arus ini didapatkan di angka 26,03%. Berikut saya sajikan grafik perbandingan sensor arus dan dengan multimeter.
Kemudian selanjutnya dari 0,037 volt. Kemudian rata-rata errornya 0,78 volt dan didapatkan akurasi sensor tegangan ini sebesar 99,22 volt. Berikut saya sajikan grafik perbandingan tegangan multimeter dengan sensor tegangan. Selanjutnya dari parameter uji selanjutnya yaitu pengujian pengosongan. Pengosongan ini dilakukan dari baterai 24 volt dengan dua baterai 12 volt yang diseri. Pengosongan dilakukan dengan beban 24 volt, lampu 24 volt, 20 watt dari inisial SOC 100% dan interval pengambilan data diambil setiap 5 menit. Setiap 5%. Untuk arus pengosongan menyesuaikan beban. Kemudian di sini tabel dari hasil pengujian dari tabel tersebut dapat diketahui perbandingan grafik arus terhadap waktu. Dari pengosongan arus yang keluar dari baterai menuju beban sebelum 500 menit masih lumayan stabil di 0,7 ampere. Kemudian selanjutnya semakin setelah 500 menit semakin kosong baterai, arus yang dapat keluar dari baterai juga semakin kecil. Kemudian dari di sini juga terdapat grafik SOC terhadap waktu. Untuk grafik SOC ini terlihat cukup banding lurus arus secara signifikan terlihat mendekati linear dan semakin kecil ketika mendekati 0. Durasi perubahan SOC-nya menjadi lebih panjang karena arus yang keluar juga arus terhadap SOC juga begitu seperti arus terhadap waktu, namun ini jadi berbanding terbalik. Ini adalah perbandingan estimasi SOC dalam satu waktu. Untuk garis merah ini adalah grafik SOC berdasarkan metode kolom counting, yang grafik biru penentuan estimasi SOC berdasarkan open circuit voltage, dan garis hijau merupakan penentuan SOC berdasarkan open circuit voltage, namun tegangan yang diukur setelah 2 jam baterai tidak dioperasikan atau diistirahatkan. Selanjutnya dari pengujian pengisian. Pengujian pengisian ini diambil interval data setiap 5%, kemudian inisial SOC-nya 0%, arus yang digunakan 3 ampere, dan arus rata-rata yang didapatkan yaitu 3,065 ampere. Durasi yang terjadi ketika pengisian 0-100% yaitu 1 jam 20 menit. Dari tabel ini dapat dilihat arus terhadap waktu stabil di angka 3,065 ampere dari waktu 0 menit sampai 1 jam 27 menit atau sekitar 87 menit. Kemudian tegangan terhadap waktu di sini juga cukup tidak ada lonjakan tegangan, namun juga tidak linear. Dan setelah pengosongan sampai 20 volt, baterai diistirahatkan 2 jam, pengisian dilakukan, di situ baterai kembali ke 21, sekian volt, tidak 20 volt kembali. Selanjutnya perubahan SOC terhadap waktu di sini cukup linear karena tadi juga arus yang digunakan, karena SOC dihitung dari perubahan arus tiap detik. Di sini karena SOC-nya, karena arusnya stabil, SOC-nya juga
tidak stabil, berbanding lurus, tidak ada lonjakan yang signifikan. Kemudian arus terhadap SOC juga stabil. Tegangan terhadap SOC di sini di awal lumayan, penambahannya lumayan cukup sampai 50%, ini juga cukup linear terhadap penambahan waktu juga. Yang terakhir yaitu ini merupakan grafik perbandingan SOC dalam satu waktu diamati. Yang biru ini yang kemudian yang open circuit voltage ini merupakan dan yang open circuit voltage dan lihat di sini nilai state of charge yang paling berbanding lurus dan linear dengan bahan waktu yaitu kolom counting, karena dengan arus yang pertama, pembuatan prototipe sistem manajemen baterai ini dengan mempertimbangkan state of charge dengan menggunakan penggabungan metode kolom counting dan open circuit voltage dapat dilakukan dengan estimasi nilai SOC awal dengan metode open circuit voltage. Kemudian setelah inisial SOC dilakukan dengan metode open circuit voltage, dilanjutkan dilanjutkan dengan metode kolom counting untuk menghitung estimasi perubahan SOC baik pengisian maupun dengan pengosongan daya. Dan yang kedua, dalam mengkondisikan tegangan beban dengan sumber yang sama dengan charger baterai, maka dipasang bus converter 4 volt agar tegangan beban tidak terjadi tegangan lebih dan baterai tetap terisi penuh 27,3 volt. Perbedaan karakteristik yang ketiga yaitu perbedaan karakteristik estimasi SOC menggunakan metode kolom counting dan open circuit voltage dapat dilihat dari dalam satu waktu. Terlihat metode kolom counting perubahannya lebih linear dengan arus dan waktu yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu sensor tegangan memiliki tingkat akurasi sebesar 99,22% dan sensor ACS 712 memiliki akurasi sebesar 96,03%. Demikian yang tadi kan saya habis bimbingan terus ganti, tapi udah saya hapus. Suaranya putus-putus. Coba share screen-nya di stop dulu. Jadi untuk untuk terakhir di kesimpulan di laporan kalau saya dibimbingan ke
Pak penjelasan atau presentasi dari laporan tugas akhirnya, silakan untuk alumni yang lain untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran baik terkait laporan TA dan hal lainnya. Silakan untuk alumni yang lain terlebih dahulu. Lalu untuk metodenya nanti, untuk metode sidangnya nanti, Taruna Nurisa ini apakah membawa alatnya untuk simulasi di depan dosen atau berupa video nanti yang sudah di video kemudian ditayangkan pada saat sidang. Berdasarkan untuk dari bimbingnya kemarin disuruh mendemokan kan, tapi nanti itu kalau disuruh apa itu Kak, untuk masalah video atau demo langsung itu sebenarnya ketentuan dari prodi atau dari pembimbing atau Gimana? Itulah, kalau dari Bu Santi kemarin selaku dosen saya itu bilangnya untuk didemokan, tapi hanya masih dalam omongan itu. Kalau ketentuan masalah didemokan atau video waktu pengguna operasi atau waktu pengujian itu ketentuannya bagaimana Kak? Apakah ada resmi atau dari linknya aja sarannya dibawa atau disuruh bawa gitu Kak? Kalau dari pengalamanku kemarin, untuk masalah video atau didemokan itu biasanya saran dari dosen pembimbingnya. Nah, kalau didemokan itu enaknya langsung menjelaskannya enak. Kalau di video kan itu biasanya alatnya yang ini benar-benar nggak bisa dibawa pada saat sidang, baru itu divideokan gitu. Kalau semisal bisa didemokan, itu biasanya saran dari dosen pembimbing dibawa saja biar mudah jelasinnya pas waktu sidang gitu. Kalau untuk Taruna Nurisa sendiri bagaimana? Nanti kan kalau dari pembimbingnya nanti kemarin disuruh dari saya kalau bawa aja Videonya dimatikan aja nggak apa-apa. bawa aja. Kalau dari saya sendiri, karena kemarin Bu Santi selaku pembimbing satu itu sarannya untuk didemokan waktu sidang, mungkin nanti saya bawa aja Kak, karena juga biar mudah untuk menjelaskan bagaimana sistem kerjanya dan lain-lain. Kalau hanya video kan mungkin masih ngawang-ngawang begitu Kak, pengujinya. Ini alatmu bisa dibawa. Mungkin begitu Kak kalau menurut saya. Iya Kak, pertanyaan Kak. Tapi untuk sekarang masih cacar karena kemarin juga suruh tadi sama Bu nanti suruh ngerapiin.
belum, masih di luar case-nya. Udah bisa jalan kan, tapi udah selesai kan? Sudah selesai pengujian, tapi untuk wiringannya suruh ngerapiin. Jadi saya lepasin semua dulu ini. Sehingga udah bisa jalan, tapi saat ini sedang dilepasin karena sama Bu Santi tadi wiringannya disuruh merapikan gitu Pak. Udah selesai pengujian juga kemarin, sudah ada dokumentasinya. Jadi gini, kan hari ini agendanya ini ya apa kurang kurang efektif. Nah, nanti saya boleh minta kalau alatmu sudah selesai, wiringnya sudah rapi, nanti bisa nih apa untuk mengganti hari ini dibuatin videonya, terus melaporkan ke ini email lah, bisa nggak itu? Jadi nggak bisa, Nah, itu kira-kira mungkin sebelum sidang kan ya bisa. iya, mungkin besok malam atau hari Senin malam kalau sudah Ya, bisa di sih Kak. video Bisa saya kesini. kalian kamu simulasi itu bagaimana, terus dilihatin pengujiannya ini itu biar sekalian belajar sebelum sidang lah. Kayak kamu apa mau menjelasin ke dosen itu latihan. Nah, itu buatin terus di-upload di YouTube, terus linknya di-share ke email kayak biasanya aja. Syawal. Cukup dari saya mungkin itu aja. Kak Maman monggo. Oke, terima kasih untuk alumni Arvendo. Silakan alumni yang lain, Amira, Peggy, Niken, menyampaikan pertanyaan, saran, masukan. Arvendo, kalau mau menyampaikan masukan lain, silakan. Eh, kalau alatnya jalan, insya Allah aman lah. Bismillah, semoga lulus gitu aja. Silakan Amira, Niken, Peggy menyampaikan pertanyaan, sanggahan, apalagi saran, masukan. Baik terkait TA ataupun problem hari ini, ketidakefektifan hari ini. Saya mau tanya sidangnya tanggal berapa aja? Halo? Putus. Dengan jadwal seharusnya tanggal 25 sampai 29, kemudian lanjut tanggal 1. Tapi dari Prodi TP kemarin ditoleransi penguji tanda mungkin atau di tes dengan jelas. Gimana gimana ulangi bisa?
Halo, halo, halo. Halo, tes. Halo, Mas Maman. Ya, masuk-masuk. Gimana? Ini masuk lagi. Makanya. Ya, Tes, tes, kalau tes, susah sinyal mungkin tethering mungkin ke temenmu yang tes. yang jaringannya stabil. Terdengar, terdengar. Sini Kak, putus-putus Kak. Terdengar. Halo, cek cek. Tes, halo. Sini Kak. Kalau wifi-nya emang agak susah, bisa tethering mungkin ke temennya, teman sekamar atau teman tetangga. Terdengar tidak nih? Siap, siap Kak, terdengar Kak. Siap, saya cari dulu Kak, sebentar Kak. Ini sudah pakai tethering tapi juga malah lebih parah. Saya cari yang lain dulu Kak. Dan 26 kan masih tidak memungkinkan. Mungkin tanggal 27 sampai tanggal 29 atau tanggal 1 sampai 5 Kak. Karena info terakhir yang 25 sampai tanggal 26 itu pengumpulannya diundur sampai 26. Jadi tidak mungkin untuk di tanggal 26 atau 25. Terus ini yang belum siap apa kamu? Berkas-berkas atau Kalau dari saya cuma di pembimbing Bu Santi. Kalau Pak Andri tadi, kalau Bu Santi sudah, saya juga sudah. Tapi dari Bu Santi tadi masih ada yang penulisan. Pak Andri sudah clear ya? Kalau dari Pak Andri tadi gitu Kak. Kalau Bu Santi sudah, saya juga sudah gitu. Oh, ya udah. Terus ini videonya kapan kamu bisanya?
nggak Senin mungkin nggak, kalau nggak Selasa. Tinggal ngerapin aja tuh. Iya. Pindah ke PCB baru tapi sudah ada PCB-nya. Baterainya pakai apa? Baterainya jadi di dalam case-nya itu ada baterai sendiri. Baterai 18650 itu Kak, baterai powerbank. Baterai apa? Baterai powerbank, baterai lampu. 18650. Ya, Oh, jadi simulasi aja ya, enggak langsung itu baterai pintu persinyalan. oh maksudnya baterai yang diuji Ya, ayo, pakai aki Kak? kaki. Ya, Akinya yo. akinya aki 7 ahanan Kak, kecil. Yang seperti aki motor itu loh, Kak. Kering apa? Aki kering, Oh, kulit asik. itu alatmu enggak ini sih. Apa? Outputnya berupa LCD apa gimana? Berupa LCD sama iya berupa LCD aja sih Kak. Wiringnya udah Kalau jadi, wiringnya. bearing Di ada nggak bearing? laporan. Coba lihat. Sebentar lagi. Untuk dosen penguji belum ya? Enggak, belum. Untuk wiringnya eh, belum masuk ke microcontrollernya. Maksudnya gimana? Tapi dari pembimbing kemarin kan ini baru sensor, terus ini sensor relay itu belum untuk kontrol data dari Arduino-nya belum sama itu. Kemarin ada sih sebenarnya Kak. Kan belum sama saya ngikut. Ini sini Kak. Aduh, ya wis. Mas Maman cukup Mas dari aku Mas. Oke, terima kasih Arvendo. Yang lain, Peggy, Amira, Niken, silakan menyampaikan saran, masukan, pertanyaan, sanggahan. Kondisinya untuk 32 biar sudah kembali ke asrama masing-masing. Terima kasih Pak. Silakan mungkin dari tim keuangan, Niken dan Peggy menanyakan terkait yang kemarin, terkait penyalurannya. Mungkin bisa ditambahkan, silakan. Halo Niken, Peggy.
Siap Kak. Izin Kak. Riza, untuk Taruna Riza, bagaimana penyaluran kemarin? Apa sudah dibayarkan Oh atau iya, belum? izin Kak, untuk yang kemarin untuk hari Jumat itu belum bisa kan Kak? Eh, tapi dari teman-teman udah katanya udah bisa TM-nya. Tapi saya juga belum ke ATM, mungkin besok Kak, besok pagi. Atau sekarang kalau boleh nanti saya izin pengguna dulu, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Besok aja. Begitu. Saya langsung kirim aja buktinya ke link kemarin Kak. Ya, Zak. Kalau bisa ya, segera ya. Soalnya sudah ditransfer kakaknya kemarin. Ya Pak, ini Oke, setelah ini saya izin dulu nanti. oke, terima kasih. Siap Pak, sama-sama. Niken, Amira mungkin memberikan pertanyaan, sanggahannya atau sarannya, silakan. Kalau dari Niken dan Amira belum ada, oke, dari saya ada banyak pertanyaan dan saran segala macam. Kemarin kita sempat ketemu ya jadi kan bos, waktu tanggal 4 sama Bu Santi ya, sempat ngobrol-ngobrol kan, benar? Siap Pak. Nah ini terkait pertama ya, terkait apa ya, saran masukan. Bu Santi sempat bilang ke saya, katanya, kok malah alumni yang sering bimbingan ke saya daripada tarunanya lain nih, sampai-sampai kemarin kok dirimu di push up, ada apa ini? Masa over di beasiswa jarang bimbingan? Benar seperti itu kah atau gimana ini? Ya, kalau masalah bimbingannya ya sudah beberapa kali. Kalau nggak salah sebelum masuk itu sudah 4 kali bimbingan. Itu masalah di push up itu saya nggak tahu Kak. Katanya nggak bales WA. Padahal saya bales terus. Kemarin kan juga suruh scroll. Sudah saya scroll itu saya bales terus. Berarti responmu kurang apa ya? Kurang itu harus ya, masa alumni saya lebih sering bimbingan sama Bu Santi padahal Bu Santi bukan pembimbing saya loh. Jangan sering kebalikannya. Oke, terima kasih konfirmasi pertamanya. Terus kedua, terkait penulisan ada dua ya. Pertama itu tadi masih ada beberapa yang belum rapi. Ini saran dari saya sih, rapikan lagi ya, terkait apa namanya, penjorokan paragraf, terus margin subbab di paragraf itu. Yang kedua terkait penulisan, nama tabel itu emang di bawah ya, bukannya di atas. Karena selama ini yang saya tahu, baik di skripsi manapun, tugas akhir manapun, di paper, di jurnal itu judul tabel itu di atas, bukan di bawah. Bagaimana, Riza? Juga kalau kemarin dari bimbingan juga tidak dipermasalahkan. Sebenarnya juga saya belum lihat pedomannya sih Kak, kalau masalah penamaan tabel. Tapi dari pembimbing juga tidak ada yang menanyakan. Saya coba buka sebentar Kak, pedomannya. Nah, sebelum membuat buku atau laporan tugas akhir atau skripsi atau penelitian, yang pertama harus diperhatikan pedomannya dulu. Riza, kalau dari statementnya tadi seolah-olah belum membaca pedomannya secara full, betul tidak? Siap belum Kak? Kayak saya kira sama dengan gambar sama itu Kak, tabelnya. Kalau gambar memang di bawah, tapi kalau tabel, saya baca paper manapun, skripsi manapun, hasil penelitian manapun, tabel itu di atas, bukan di bawah. Itu ya, yang dikhawatirkan apa? Dari pembimbing aman, tapi dari penguji mempermasalahkan, nanti ngedit lagi itu. Daripada lebih baik kita antisipasi daripada harus apa ya, beberapa kali bekerja gitu. Mau itu nanti dipermasalahkan enggak, yang penting sesuaikan dengan pedoman.
Kalau tulisan kita rapi, dari penguji pun insya Allah gak bakal mempermasalahkan. Dan enak dipandang loh, maksudnya rapi dan enak dipandang. Oke, terus pertanyaan terkait isi ya. Pertama, tadi terkait pengujian pertama itu apa ya? Pengujian apa? Saya lupa. Pengujian ini Kak, tegangan beban. Nah, itu terkait pengujian pertama beban ya, pengujian tegangan beban. Tadi beban itu stabil pada tegangan 24 volt plus min 10%, gitu ya? Ya, Itu plus minus 10% dari mana ya? Aturan dari mana? Apakah dari aturan di apa? PM PM berapa atau dari standar AIS atau ANSI atau bagaimana? ya, jadi itu kan kemarin saya eh, ngambilnya itu dari kondisi existing. Waktu saya survei di JPL sama tim teknisi, saya tanya untuk bebannya di apa itu Kak, dari beban modul itu maksimal dan minimal berapa. Nah, itu jawabannya itu Kak, toleransinya 10%, plus 10%, min 10% begitu. Itu Soalnya saya cari-cari tentang bebannya atau chargernya? saya tanyanya bebannya, Kak. Jawabannya seperti itu. Oke, nanti mungkin rekomendasi ke depannya, siapa tahu Riza melanjutkan studi atau membuat penelitian terbaru terkait apa itu standar toleransi, itu harus diperhatikan juga ya. Siapa? Siapa tahu dari penguji ada yang seperti itu, siapa tahu kan antisipasi dari sekarang. Siap, siapa? Kedua, Saya nanti konfirmasi juga. ya, nah Siap. itu silakan mungkin bisa dikonsultasikan juga kalau dari berapa 10% placement ini info dari tim lapangan, tapi apakah ini layak tidak Bu atau apa gitu ya. Terus yang kedua terkait apa ini? Pengujian sensor arus dan di compare dengan multimeter ya. Tadi itu ada ya. Siap, Kak. Iya. Nah, dari dua device tadi patokan yang secara apa ya? Secara bukan secara dari penelitianmu ini patokan yang apa ya? Patokan nomor satunya itu di sensor arus atau multimeter? Di multimeter, Kak. Nah, multimeter ya. Ini mengantisipasi juga. Siapa tahu ada pertanyaan ini. Multimeternya ini multimeter merek apa, tipe apa maksudnya? Merek Excel kalau nggak salah. Itu sudah apa namanya? Multimeternya memang sudah terkalibrasi dan standar untuk pengukuran pengujian suatu penelitian atau multimeter pribadi atau bagaimana? Multimeter pribadi, Kak, karena di asrama juga ada, iya sih Kak, saya belum mencoba tanya dia atau gimana. Tapi kalau diukur dengan tang ampere kemarin hasilnya sama. Oke, jadi terkait komparasi alat ukur dengan sensor itu, alat ukurnya suatu saat misalnya Riza ingin melakukan penelitian, melanjutkan D4, S1 atau sampai jenjang S2 atau doktor, diperhatikan juga ya alat ujinya itu, maaf, peralatan alat ukurnya harus benar-benar yang khusus untuk alat ukur, bukan pribadi. Kedepannya ini sih hanya ya kita sharing-sharing aja lah gitu, masukan. Siapa tahu nanti dari penguji ada yang nanya kan sedetail itu. Terus pertanyaan ketiga, tadi ada grafik arus terhadap waktu apa ini? Waktu uji atau perhitungan ya? Sorry. Tadi ada grafik arus terhadap waktu ya? Siap, ada. Itu di tabelnya itu sebelum grafik itu ada tabel kan sampai jam berapa? 11 jam ya kalau nggak salah. Untuk pengosongan sampai hampir 15 jam, Kak. Nah, itu kan masuk di tadi tuh kalau nggak salah infonya masuk di pengujian apa ya lupa. Pengosongan.
pengujian pengosongan. Pengujian pengosongan saya tadi agak gerak-gerak jadi nggak begitu jelas. Sekalian tanyakan juga terkait pengujian pengosongan ini metodenya apa ya? Jika bagaimana? Jika suaranya kurang jelas. Nah, terkait pengujian pengosongan, tadi kan ada tabel ya dari jam ke berapa sampai jam berapa saya lupa. Tadi lihatnya sampai jam ke-11 ya kalau nggak salah. Sampai 15 jam itu. Oh, sampai 15 jam. Nah, untuk metode pengujian apa si pengosongan ini memang benar-benar diuji atau secara perhitungan? Bener-bener diuji, Kak. Benar sampai 15 jam berarti. Bahkan itu sampai hampir 3 hari karena kan setiap 5%-nya didiamkan 2 jam, Kak. Diistirahatkan 2 jam. Jadi itu setiap 5% jadi 20 kali dilepas dan diistirahatkan baterainya. Kemudian tiap istirahatnya itu 2 jam. Berarti kan benar-benar diuji ya, bukan secara perhitungan dengan rumus Iya, Kak. ini. Nah, yang ada dikhawatirkan nanti mungkin ada pertanyaan serius ini, kalau bahasa gaulnya serius lu ngerjain sampai nguji 15 jam 2 hari 3 hari. Karena apa? Saya bukan membuka aib ya. Alumni TEP ya, saya nggak mau nyebut angkatan berapa, itu ada menampilkan data, tapi datanya itu apa ya, tidak valid. Secara logika ini tidak mungkin. Paham nggak maksudnya? Paham, Kak? Nah itu, jadi jangan sampailah data hasil pengujian itu dimanipulasi. Nah, oke. Selanjutnya, terus tugas akhirmu ini kontribusinya apa? Kontribusi untuk Ya apapun, ya TA-mu luarannya kontribusinya untuk apa? Kontribusinya apa kira-kira? mungkin sebagai ini, Kak, sebagai sebagai pengenalan bagaimana sistem kesehatan baterai dari menentukan metode state of charge baterai itu kepada taruna-taruni TEP angkatan selanjutnya. Kemudian sebagai sebagai sarana atau media belajar juga untuk Sebentar. Itu terlalu muluk. taruna-taruni TEP. Sebentar, itu terlalu muluk-muluk. Permasalahanmu apa tadi? Inti permasalahanmu apa? Masalahnya karena tegangan charger sama tegangan beban itu jadi satu, maka baterainya itu tidak bisa full, Kak, karena diprioritaskan ke beban dahulu. Nah, berarti kontribusimu apa? Sebagai evaluasi Evaluasi apa? terhadap pemilihan charger atau power supply pada catu daya JBL. Power supply dan charger beda ya. Harap diperhatikan statementnya itu. Jadi, nah itu. Tadi pertanyaannya kontribusi TA-nya apa? Kok malah menjawab taruna ke depannya pembelajaran? Yang dilihat itu permasalahanmu apa? Apa ya? Bukan rumusan masalah. Permasalahan yang ada itu apa? Kan terkait tegangan charger sehingga baterainya itu sempat mengembung, ada kasus menggembungkan baterai di JPL itu. Kontribusinya ya kaitkan dengan permasalahan yang ada seperti itu. Itu sebenarnya pertanyaan simpel loh. Oke. Jadi nanti Riza mungkin bisa memperkirakan, siapa tahu ada yang bertanya seperti ini, mirip maksudnya. Oke. Terus untuk rekomendasi pekerjaan
atau rekomendasi penelitian selanjutnya bagaimana? Untuk penelitian ini dilanjutkan selanjutnya itu Kak. Gimana? Bisa diulangi? Atau bagaimana untuk pertanyaannya, apakah penelitian ini eh, bagaimana penelitian ini kalau dilanjutkan ke penelitian selanjutnya begitu atau bagaimana? Bentar. Dari hasil penelitianmu ini, batasan masalahnya apa? Banyak nggak? Maksudnya gini, Untuk batasan misalnya penelitianmu ini kira-kira apa ya? Saya bingung jelasinnya. Bentar. masih bisa dikembangkan lagi atau enggak gitu. Yang pasti bisa, cuman maksudnya rekomendasi ke depan dari penelitianmu sekarang itu bagaimana? Future work atau projectnya itu. Jadi gini contoh ya. Mungkin Contoh, bisa. saya buat penelitian tentang pemodelan sistem gardu traksi pada jalur ganda dengan software etap. Nah, batasan masalahnya itu hanya pada jalur, gini, judulnya itu misalnya tentang pemodelan gardu traksi pada single track menggunakan software etap. Batasan masalahnya pada jalur atau single track. Rekomendasi ke depannya, analisisnya itu dilakukan pada double track dan ditambahkan dengan beban auxiliary. Contohnya gitu, maksudnya masuk nggak? Oh iya Kak. Jadi kalau menurut saya penelitian ini kan hanya dari sistem manajemen baterai, kan banyak parameter yang bisa diamati. Kalau di penelitian ini pembahasannya dibatasi hanya untuk mengestimasi nilai state of charge. Mungkin untuk future project-nya bisa digunakan, bisa membuat sistem manajemen baterai yang dapat mengestimasi depth of discharge dan state of health-nya, Kak. Oke, sebentar. Terkait baterainya ini, baterai yang digunakan tipenya apa ya, lupa saya? Valve regulated lead acid, baterai kering nggak? Oke. Mungkin nanti ya bisa, nanti ya di sarannya kan belum ya. Jadi saran itu berisi pertama dari masalahnya tadi apa, terkait pengisian baterai segala macam yang tidak efektif. Contohnya saran pertama ya solid dengan apa ya kontribusimu dari TAN ini serahkan ke siapa, misalnya ke PT KAI. Jadi sarannya ini PT KAI bisa mengembangkan atau mengaplikasikan bla 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 sistem SOC baterai. Itu intinya terkait saran ya. Saran di apa sih di bab 1 itu saya lupa. Maksud dan tujuan, tujuan ya, manfaat itu kan ada ya khusus untuk lembaga. Nah, itu sampaikan di saran yang manfaat itu. Nah, kedua, saran itu terkait rekomendasi penelitian selanjutnya apa? Misalnya batasan masalahmu tadi kayak gini, maka bisa ditambahkan dengan gini-gini, atau mungkin bisa ditambahkan dengan pengaruh suhu atau pengaruh apa gitu. Contohnya seperti itu ya, kopi ya. Siap, Pak. Oke, satu lagi saya pengen lihat gimana? Siap, Pak. Coba bisa nggak ditampilkan kata pengantarnya? Itu kata pengantarnya belum lengkap, Pak. Ini saya belum selesai ya. Ini sudah ada tapi karena kemarin kan ngupload filenya itu yang lama bukan yang baru, makanya perlu divalidasi lagi. Coba
yang paling atas. Oke, benar ya. Ini sih hanya kasih saran ya. Pertama, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Oke, terus kedua yang pasti kedua orang tua dan keluarga. Ketiga, terus ke bawah. Next. Nah itu proporsional. Iya, Jangan sampai loh. masih Nanti siapa? jangan sampai apa namanya sudah dijilid jadi buku. Ada yang salah di apa namanya tuh dibongkar lagi kan emang nama uang. Kecuali tukang apa yang jilidnya baik, nggak tambah biaya nggak apa-apa. Itu nanti diperhatikan lagi terkait laporannya ya. Terus Banyak Mas. Siapa? sekarang mungkin sedikit evaluasi ya. Sebenarnya evaluasinya bulan depan saat penutupan. Riza ini bangga nggak jadi awardee? Siapa jadi apa Kak? Jadi awardee beasiswa. Scholarship awardee. Siap bangga. Nah, kenapa tidak dicantumkan? Sebenarnya saya mau menambahkan itu sudah kepikiran Kak. Tapi sebenarnya kalau ditambahkan itu kan yang lain biasa seperti hanya yang 5 poin ini. Dan saya tambahkan itu tidak masalah ya. Nggak masalah, punyanya Mas Maman 2 lembar sih. Bisa dicontoh yang jelek. Gini, misal Riza punya pacar, cantumkan nama pacarmu di situ ya gak apa-apa. Ucapan terima kasih ke semua pihak yang berkontribusi baik secara bantuan TA, bantuan bimbingan, bantuan uang, kasih sayang, siapapun orang dekat, cantumkan. Siap Kak. Soalnya saya juga lihat-lihat yang lain juga 5 poin ini takutnya agak gimana Ucapan gitu. terima kasih saya Sebenarnya aja banyak kepikiran, itu. Kak. Sampai berapa? 15 kayaknya. Dulu itu. Nah, Padahal Pak. enggak usah ya, belum tentu jodoh. Siapa? Saya nggak punya Kak. nah, jadi nanti terdengar nggak sih? Siap terdengar Kak? Nah, jadi bukannya kami pengen sombong, pengen apa enggak. Jadi ya kami pengen ini loh. Jadi gini, dengan buku TA kan nanti di apa namanya di dan di program yang dikatakan akan dibaca oleh adik-adikmu nanti. Oh ternyata Kak Riza ini dulunya awardee beasiswa. Ini taruna pilihan seperti itu. Jadi kan sebenarnya bukan lebih ke alumninya ya dua-duanya, cuman ke tarunanya juga karena pasti yang nomor satu itu yang dipandang ya yang nerima beasiswa nih berarti kan orang spesial. Bukannya kami pengen apa ya pengen wah ini alumni enggak. Tujuan utamanya biar lebih menerimanya sendiri seperti itu. Kopi ya. Siap Kak. Nanti saya langsung masukkan Kak. Nah, terus terkait mungkin problem hari ini ada yang mungkin miskom ya. Jadi tolonglah Iya. terkait email kan dari awal seleksi sudah disampaikan ya kalau nggak salah sih. Waktu awal seleksi atau pas sosialisasi ya itu nanti segala macam itu kan via email. Nah, harapannya apa? Kedepannya itu ya gini, kemarin Riza menyangkupinya tanggal berapa? Tanggal 22 atau 23 begitu Pak. Nah, secara logika Riza menyanggupi tanggal 22 harusnya kan setelah membalas email tanggal 22 atau tanggal 23 kesiapannya itu harusnya sebelum tanggal 22 itu dicek emailnya. Benar tidak secara logika? Siap Pak. Benar Kak. Nah itu, jadi tolong tanggung jawabnya sebagai awardee juga dijalankan.
Jangan Ya, lupa Pak. tadi pesannya dari KPG itu terkait bukti apa? Bukti apa namanya? Virtual Bukti akun transfer pembayaran. pembayaran. Terus apa lagi ya? Untuk bulan depan, oh ya bulan depan sidangnya kapan? Awal Agustus, Pak. bulan depan itu evaluasi. Ada laporan pendidikan, tapi isinya itu evaluasi awarding dan penutupan program 2021. Jadi saat misal laporan pendidikannya tanggal 5, ya udah setelah tanggal 5 secara beasiswa Wija ini sudah resmi jadi beasiswa, bukan alumni Taruna ya, bukan alumni ketarunaan, Siap, tapi Pak. alumni beasiswa seperti Niken, seperti itu. Mungkin dari Niken siapa? Peggy, siapa yang Peggy udah ya? Yang belum siapa? Amira. Niken, Amira mungkin silakan ngasih saran masukan. Enggak, mungkin sudah cukup ya, Kak. Enggak, mau menyampaikan aja kalau butuh bantuan kakaknya, jangan sungkan komunikasi ke kakaknya, siapa tahu bisa bantu. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih untuk Siap. yang telah menyampaikan pertanyaan, sanggahan, masukan sarannya. Terus dari Riza mungkin mau menyampaikan, Vendo gimana? Mau menyampaikan lagi? Saya mau tanya. Tadi mau curhat, ternyata di record nggak jadi, Kak.